I'm a woman alone at night. You're gonna be fine. What security do you have here? Relax, okay? Film diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Gwen Taylor yang berkendara dengan mobilnya di suatu malam dan berhenti di sebuah motel. Lantaran tidak ada orang di meja resepsionis, Gwen keluar ke halaman motel dan melihat troli berisi peralatan pembersih yang berada di depan sebuah kamar. Berpikir petugas motel sedang membersihkan kamar itu, Gwen berniat mendatanginya ketika pintu kamar nomor 18 tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Penasaran, Gwen memutuskan memeriksa. Kemunculan pria bernama Teddy sontak membuat Gwen terkejut. Rupanya, Teddy adalah pemilik sekaligus pengelola motel tersebut. Di sini diketahui Gwen akan bekerja di shift malam untuk menggantikan satu-satunya karyawan Teddy yang berhalangan hadir. Gwen mengaku berasal dari luar kota dan tidak memiliki keluarga, sehingga sebagai tanggapan Teddy menawari Gwen untuk bekerja secara reguler di motelnya. Maybe we can make it a regular thing. Teddy kemudian menjelaskan hotel tersebut adalah warisan nenek moyangnya dan ia berencana untuk merenovasinya setelah pinjaman banknya disetujui. Let me give you the tour. Saat Teddy mengajaknya berkeliling, Gwen sempat melihat ayunan yang bergerak. Teddy juga meminta Gwen untuk membersihkan kamar nomor 8 karena ia tidak sempat membersihkannya. Cabinet, got it. Ketika berada di ruang persediaan, Teddy mengingatkan agar Gwen selalu menahan pintu menggunakan batu bata dengan alasan ruangan itu hanya bisa dibuka dari luar. Now the door only opens from the outside. It's very, very important. Selain itu, Gwen juga memperhatikan sejumlah mobil tua yang tersusun rapi di halaman belakang motel. Lalu, Gwen menyadari kolam renang yang kering dengan lubang besar di tengahnya, di mana Teddy menjelaskan bahwa lubang itu telah menyerap semua air ke dalam tanah, menyebabkan kolam tidak dapat diisi. Nobody was swimming in it. Gwen lantas bertanya, mengapa kamar nomor 13 dibanderol separuh harga dari kamar lainnya? Dan Teddy menjelaskan ia melakukan itu untuk mengikuti tahayul, sama halnya dengan penerbangan pada hari Jumat tanggal 13 yang pasti diberi harga murah. Mengingat motel tersebut berada di luar kota dan dirinya bertugas seorang diri, Gwen menanyakan tentang keamanan motel jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Teddy sebenarnya meyakinkan kalau tidak pernah terjadi hal buruk apapun di sana, tetapi menyadari kekhawatiran Gwen, Teddy akhirnya meminta Gwen mengurung diri di ruang tamu dan menghubunginya. I'm a woman alone at night. You're gonna be fine. What security do you have here? Relax, okay? Selang beberapa saat terdengar suara aneh dari langit-langit, membuat Gwen merasa takut. Namun, Teddy meyakinkan kalau itu hanyalah suara tikus. Okay, that's right. Baru saja Teddy pergi, Gwen melihat bayangan seseorang di balik jendela sebuah kamar. Karena itu Gwen memeriksa kunci yang menunjukkan kalau kamar nomor 6 telah terisi oleh seorang wanita bernama Alice yang namanya tercatat dalam buku tamu. Guna memastikannya, Gwen pergi mengetuk pintu kamar Alice, di mana wanita bernama Alice ini hanya membuka sedikit pintu dan tampak terganggu dengan kedatangan Gwen. Sesuai permintaan Teddy, Gwen pun mempersiapkan troli pembersih ketika sebuah mobil mencurigakan melintas di belakangnya. Tetapi, Gwen berusaha tenang dan tetap melaksanakan pekerjaannya di kamar nomor 8. Saat hendak kembali ke lobi, Gwen melihat seorang wanita memasuki lobi. Karena itu dengan buru-buru Gwen pergi menyambutnya, namun tidak menemukan siapa-siapa di sana. Hello? Demi menenangkan diri, Gwen pun memesan makanan ke sebuah restoran. Selama penantian, Gwen merasa mengantuk sehingga berencana membuat kopi ketika telepon lobi berdering. Panggilan yang berasal dari kamar nomor 13 ini tentu saja membuat Gwen heran.
Pasalnya kunci kamar tersebut masih tergantung di lobi. Namun tidak ingin mengecewakan pelanggan, Gwen terpaksa mengangkat telepon itu. Suara tawa mengerikan dari telepon tersebut sontak membuat Gwen ngeri. Jadi memutuskan untuk memeriksanya dengan bermodal sebilah pisau. Saat membuka pintu, Gwen mendengar suara mengerikan yang berasal dari toilet. Alih-alih pergi, Gwen memberanikan diri untuk memeriksanya. Tetapi ternyata suara itu ditimbulkan oleh keran air yang sudah tua. Selanjutnya Gwen memeriksa telepon di kamar itu tanpa menyadari sosok wanita mengerikan bangkit dari tempat tidur. It's for you. Di tengah kepanikan melihat penampakan wanita mengerikan itu, Alice muncul mengejutkannya. Are you okay? Alice memberitahu kalau hair dryer di kamarnya rusak, jadi meminta diberikan yang baru agar bisa memanaskan ponselnya yang tercelup ke wastafel. Alice yang sebelumnya bersikap tidak ramah akhirnya meminta maaf kepada Gwen dan bertanya tentang apa yang Gwen lihat di kamar nomor 13 tadi. Gwen mengaku mendengar dan melihat sesuatu, tetapi percaya hal itu disebabkan karena ia kurang tidur. Seeing things. Saat Gwen menemukan hair dryer cadangan, Alice tidak sengaja menyenggol bata penahan pintu, menyebabkan keduanya terkurung di sana. So staying at the motel, no one can hear us. Beruntung pengantar makanan datang dan membantu membukakan pintu dari luar. Got you the wrong order. Kemudian sembari menikmati makanan, Alice mengaku minggat dari rumah setelah bertengkar hebat dengan ibunya. Mendengar itu, Gwen mengatakan bahwa sangat berbahaya berada di jalanan sendirian, jadi menyarankan agar Alice mempertimbangkan kembali tindakannya. Manakala Gwen sedang mengambil minuman di mesin penjual otomatis, sekali lagi mobil mencurigakan sebelumnya muncul, seolah sedang mengintainya. Setelah tidak sengaja mengejutkan Gwen, dengan rasa tidak nyaman Alice memohon pamit kembali ke kamarnya. Don't forget to lock your door, okay? Tak lama kemudian, Gwen dikejutkan lagi oleh patung kepala beruang yang jatuh ke lantai ketika ia melihat lagi cahaya lampu mobil berhenti di depan lobi. Now we would like your very best room. Tetapi yang datang adalah pasangan suami istri kaya dan sombong. Pasangan ini bahkan tidak segan-segan menghina kondisi motel tersebut, namun berencana untuk menginap selama 1 jam. Gwen menjelaskan mereka hanya melayani tamu yang menginap untuk 1 malam. Hanya saja sang suami memaksa dan melemparkan uang dengan jumlah melebihi tarif kamar ke wajah Gwen. Walaupun sangat kesal dengan penghinaan ini, Gwen yang tidak ingin kehilangan pelanggan terpaksa memberikan mereka sebuah kamar. Room 2. Gwen selanjutnya membuat gambar tikus untuk ditempel di pintu ruang persediaan agar tidak ada tamu yang mencoba masuk ke sana. Kemudian di sebuah kamar, Gwen memperhatikan pasangan tadi melakukan tindakan tidak senonoh, menjelaskan tujuan mereka menyewa kamar hanya untuk 1 jam. Beruntung, Gwen yang mengintip sempat bersembunyi sebelum wanita tadi memergokinya. Dari situ Gwen pergi ke kolam renang kering dan melihat gelembung dari lubang yang konon menghisap seluruh air kolam, membuatnya merasa penasaran. Setelah Gwen terjatuh ke dasar kolam akibat tangga yang terlepas, tiba-tiba jeritan ketakutan Gwen yang melihat sosok mengerikan muncul dari lubang ternyata terdengar oleh Alice yang segera menariknya keluar. Setelah itu, Alice memberitahu bahwa motel tersebut adalah tempat paling berhantu di Amerika dan itu adalah salah satu alasannya datang ke sana. This place is haunted. Tetapi sebelum Gwen sempat menceritakan apa yang dilihatnya, pasangan suami istri tadi pergi meninggalkan motel. Oleh karenanya, Gwen mengisahkan tentang mobil aneh yang mengintai motel mereka malam itu. Menurut Gwen, beberapa tahun silam seorang pria bernama Walton Gray membobol rumah mereka, lalu menghabisi ibu dan 2 saudarinya. Hanya dia yang berhasil selamat dalam pembantaian tersebut, di mana Walton ditangkap dan dikurung di fasilitas psikiatri. Tetapi, 2 hari yang lalu Walton kabur dari fasilitas tersebut, dan Gwen menemukan kalung pemberian ibunya di kotak suratnya. Gwen berpendapat itu adalah ulah Walton yang kini sedang mengincarnya,
karena kalung tersebut hilang saat Walton melakukan pembantaian. Kendati tidak yakin pengendara mobil misterius sebelumnya adalah Walton, Gwen tetap merasa terancam. 2 days ago, he escaped. Gwen, are you sure it was him? Should call the police. Saat berjalan ke lobi, Gwen sekali lagi melihat seorang wanita memasuki lobi, dan tetap saja Gwen tidak menemukan siapa-siapa di sana. Yang mengejutkan, dari monitor CCTV Gwen memperhatikan wanita tadi sudah berdiri di depan lobi. Namun dari jendela Gwen tidak melihat siapa-siapa ketika tanpa diduga sosok wanita mengerikan muncul di hadapan Gwen. Setelah berhasil bersembunyi di dapur, Gwen segera menghubungi Teddy dan memprotesnya lantaran tidak memberitahu kalau motel itu berhantu. Tentu saja Teddy terkejut karena sebagai pemilik ia sama sekali tidak pernah melihat penampakan apapun di motelnya. Jadi menegaskan kepada Gwen bahwa motel itu tidak berhantu. Tetapi Gwen yang percaya dengan apa yang dilihatnya tidak lagi berniat untuk melanjutkan pekerjaan di motel Teddy. Gwen is not haunted. I am done. Don't do. Selang beberapa saat bel berbunyi, memaksa Gwen keluar hanya untuk menemukan seorang tamu pria yang ia yakini sebagai Walton Gray. Meski begitu, Gwen harus tetap melayaninya. Dikarenakan pria ini meminta Gwen untuk mengantarnya ke kamar, maka Gwen menempatkannya ke kamar nomor 8 yang ketika membersihkannya Gwen sempat menemukan sebuah gunting. Saat keluar dari lobi, Gwen mengetahui pria ini adalah pengemudi mobil yang sebelumnya mondar-mandir di motel, membuatnya benar-benar yakin pria ini adalah Walton. Sampai di kamar, Gwen mengambil gunting dan secara mengejutkan menyerangnya. Dalam kondisi terluka, pria ini mengaku bernama Raymond dan merupakan dokter yang selama 12 tahun merawat Gwen di fasilitas psikiatri setelah ia menghabisi keluarganya sendiri. Raymond juga memberitahu kalau Gwen melarikan diri 2 malam yang lalu. Menurutnya, Walton Gray tidak pernah ada dan merupakan anagram dari nama Gwen Taylor. It's an anagram of your name. Setelah mendengar pengungkapan ini, untuk sejenak Gwen melihat penampakan ibu dan kedua saudarinya sebelum kembali mengambil gunting dan meminta Raymond membuka mulutnya. Open your mouth. Pada waktu yang sama, 2 orang petugas fasilitas psikiatris baru saja tiba di motel. You sure this is the place? Melihat Gwen berdiri di depan kamar nomor 8 dengan tangan berlumuran darah, mereka pun bergegas mengejarnya. Rupanya suara gaduh dari kamar nomor 8 itu terdengar oleh Alice yang berada di kamar nomor 6. Karena itu secara perlahan Alice mendatangi dan membuka pintu, hanya untuk melihat Gwen telah menghabisi Raymond dan petugas fasilitas. Ketakutan, Alice bergegas mengurung diri di kamarnya. Namun Gwen memadamkan listrik dan memutuskan sambungan telepon, lalu mulai berusaha membuka pintu. Melihat pintu berhasil dibuka, Alice segera berlindung di toilet. Sayang, ponsel Alice yang basah masih tidak dapat menyala. Selang beberapa saat, pintu toilet berhasil dijebol, memaksa Alice kabur melalui jendela. Ia memasuki lobi dan menemukan pisau serta kunci mobil Gwen, sehingga berniat kabur menggunakan mobil itu ketika tiba-tiba akibat tuas persneling mobil macet, Alice terpaksa pergi ke mobil petugas fasilitas tadi, tetapi tidak dapat menemukan kuncinya. Tanpa ada pilihan, Alice memutuskan masuk ke kamar nomor 8 untuk mengambil kunci mobil. Nah, saat hendak keluar, Gwen langsung menyerang dan menghabisinya. Selang beberapa waktu, Teddy tiba di motel dan melihat troli pembersih berada di depan kamar nomor 8. Di dalam, ia menemukan bekas darah di ranjang, namun tidak menemukan keberadaan Gwen. Teddy juga merasa heran melihat mobil asing yang terparkir di tempat pembuangan mobil. Tak lama setelah itu, Teddy menemukan Gwen berdiri di tepi kolam renang. Gwen kemudian meminta Teddy mendekat dengan alasan untuk menunjukkan sesuatu. Come over here. 1 tahun kemudian, seorang pemuda tiba di motel yang kini sudah direnovasi. Selang beberapa saat, Gwen menghampiri dan menyapanya dengan ramah. Gwen memberitahu, kolam renang tersebut adalah fitur paling mengesankan di motel mereka.
Tetapi ia juga menyebutkan kalau 1 tahun yang lalu terdapat lubang besar di dasar kolam yang bisa memuat 5 orang sekaligus. 5 people down there. Hal ini menyiratkan bahwa Gwen menyembunyikan tubuh 2 petugas fasilitas, Raymond, Alice dan Teddy di lubang tersebut. Ketika pria ini melakukan check-in, Gwen memberinya kamar nomor 8, di mana saat itu Gwen melihat penampakan Alice, ibu dan kedua saudarinya, menjelaskan kalau Gwen masih sakit jiwa. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.